Halo teman-teman, selamat datang di podcast Interview with Entrepreneur. Pada hari ini, tim Haruka Edu akan mewawancarai Pak Heru Wijayanto yang merupakan co-founder dari Sociopreneur ID dan merupakan dosen untuk mata kuliah Technopreneurship. Pak Heru Wijayanto akan menjelaskan mengenai startup Sociopreneur ID, mulai dari masalah yang diangkat, goal utama dari perusahaan tersebut, sampai dengan bisnis modelnya. Yuk kita simak lebih lanjut mengenai sociopreneur.id. Silahkan Kak Randian. Oke, halo Pak Heru, gimana kabarnya nih Pak? Ya, syukurlah di kondisi kayak gini sehat itu menjadi luar biasa. Syukurlah tetap sehat, semangat lah. Iya, kelihatan seger banget nih Pak. Ya, semoga dalam masa-masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Makasih sebelumnya Bapak udah ngirimin materi-materi yang menurut kami cukup banyak, lengkap sudah. Nah, dari materi-materi itu kita ada beberapa hal nih Pak yang mau kita tanyain. Sebelumnya, benar ya Pak Heru itu sebagai founder dan co-founder dan operation manager di Sociopreneur ID? Ya, betul Mas, betul. Oke, kita pengen tahu banyak nih Pak tentang Sociopreneur ID. Ya, jadi Sociopreneur ID kalau nama ininya ya kalau nama hukumnya, legalnya adalah Sociopreneur Hub Indonesia. Tapi nama brandnya adalah Sociopreneur ID atau yang biasa kita singkat dengan SID biasanya. SID. SID, betul. Nama band ya? Ya, seperti nama band ya, Superman is Dead ya. Jadi awalnya sih secara konsep sejak tahun 2013 Mas Mbak di sini ya istilahnya. Jadi sebetulnya awalnya tuh dari rasa kegelisahan kami. Ya, kegelisahan kami ketika kami banyak berinteraksi dengan adik-adik di SD, SMP, dan SMA gitu ya. Nah, di sana kok kami melihat ada permasalahan terkait dengan dunia pendidikan kita lah istilahnya. Nah, terutama tentang bagaimana pembelajaran entrepreneurship sejak dini pada saat itu sih. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Kami coba. Nah, akhirnya baru sebetulnya kalau secara resmi itu 2018. Kami mendirikan secara resmi, secara badan hukum tahun 2018. Jadi butuh waktu hampir 5 tahun untuk bisa dibilang menguji program-program kami lah, konsep-konsep kami, bisnis model kami. Kami butuh waktu 5 tahun, cukup lama sebetulnya. Nah, itu kurang bisa gambaran singkatnya sih seperti itu Mas Mbak di sini. Oke. Dari 5 tahun itu ya Pak ya, itu goals utamanya sebenarnya itu apa sih Pak, si Sociopreneur ID ini? Jadi goal utamanya sebetulnya menumbuh kembangkan ekosistem social entrepreneurship di Indonesia melalui dua hal. Melalui yang pertama adalah inovasi sosial dan yang kedua melalui entrepreneurship education. Itu goal utamanya. Jadi kami punya program dari anak SD sampai kepada orang yang mau pensiun. Jadi gapnya besar banget sebetulnya. Nah, itu yang kami siapkan. Karena kami melihat ya mungkin semua teman-teman semua di sini pasti ketika mendengar istilah entrepreneur pasti ujung-ujungnya wah itu bisnis gitu ya, itu usaha gitu ya. Padahal makna entrepreneur itu besar banget. Bagi siapapun kita bekerja dimanapun, profesi kita apapun, kita butuh yang namanya entrepreneur. Nah, itu salah satu goal yang pengen kami dorong supaya setiap orang tuh punya mindset, punya jiwa entrepreneur di dalam semua aspek kehidupannya. Itu salah satu mimpi kami adalah di sana. Itu. Oke Pak. Udah tadi awalnya berarti ketika ngelihat anak-anak ya Pak? Anak-anak itu permasalahan apa sebenarnya yang Bapak lihat dari anak-anak itu sehingga akhirnya Sociopreneur ini didirikan? Sederhananya seperti ini sih Mbak ya. Jadi ketika kami datang ke salah satu sekolah, kita mungkin pernah ya membuat sebuah permainan, sederhana permainannya. Kita minta anak-anak itu menggambar pemandangan, gitu ya. Pasti yang ada di pikiran kita, nah itu dia. Pasti ada di gambaran kita tuh gunung 2, ada jalan di tengah, ada rumah, itu semua ya. Sejak zaman saya SD, tahun 80-an, 90-an, sampai anak-anak tahun 2000-an, kok tetap sama gitu dia gambar pemandangan itu ya. Dan kami tuh sempat testing kepada 200 anak di Jakarta waktu itu. Dari 200 anak tuh mungkin hanya 8 anak lah yang gambarnya beda. Semuanya tuh sama semua gitu ya.
Terus kami coba lagi iseng lagi, kami tes gurunya, yaitu ada 100 gurunya. Nah, gurunya juga diminta menggambar yang sama. Gurunya juga gambarnya apa? Pemandangannya ya sama seperti juga. Terus kami coba iseng lagi gitu ya, orang tua lah kami coba lakukan, coba riset. Orang tua diminta gambar pemandangan. Lah kok hasilnya sama juga istilahnya. Nah, awalnya kegelisahan kami adalah di sana. Kenapa sih kok punya mindset yang seragam ya adik-adik kita di sekolah dasar gitu. Padahal mungkin kita sekolahnya berbeda, sekolahnya nggak sama, tapi ada lingkungan yang sama di sana. Dan itu ternyata dampaknya ke belakang bisa menjadi besar gitu istilahnya. Ketika kecil collective thinking ya istilahnya, collective thinking yang sama tuh dampaknya ketika mereka besar tuh akan berdampak besar sih sebetulnya. Itu cikal bakalnya di situ sih, Mbak. Oke, Pak. Terus menurut Pak Heru nih, kenapa sih permasalahan itu penting untuk diatasi oleh sosiopreneur saat ini? Ya, jadinya salah satu dampaknya gini kepada dunia bisnis sekarang, Mbak. Mungkin kalau Mbak tahu sekarang salah satu bisnis yang paling gampang itu kan, ya bukan gampang ya, yang paling hit itu kan bisnis kopi ya Mbak ya. Kita tahu itu ada kopi kenangan ya. Terus ada janji jiwa, janji hati, lain hati, terus kopi apa lagi ya? Sakit hati atau apa? Semua itu sama semua. Iya, semua itu mirip semua. Ketika ada satu bisnis yang cocok, semuanya itu ikutan aja. Dulu ada bisnis Thai tea misalnya, semua bikin Thai tea. Dulu ada batu akik, batu akik misalnya, semuanya batu akik. Itulah yang membuat kita tidak ada perbedaan. Ketika Tokopedia atau Marketplace itu berhasil di Indonesia, semuanya bikin yang sama. Sehingga orang tuh apa ya, tidak ada sebuah kreativitas dan inovasi di sana. Itu salah satu dampak yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Dan kita akan menjadi negara dengan tingkat konsumen atau pengguna yang paling banyak di Indonesia. Itu dampak terbesarnya, salah satunya seperti itu sih. Tuh. Oke, jadi terus pendekatannya apa aja yang dilakukan dari permasalahan tersebut? Nah, pendekatannya sebetulnya kita pengen membuat beberapa pembelajaran berbasis kreativitas sejak dini. Istilahnya. Jadi istilahnya kami mencoba membuka mindset adik-adik kita, membuka setiap orang yang terlibat dalam program kami, bagaimana sih berpikir kreatif, berpikir inovatif, gitu ya. Terus punya mimpi, punya cita-cita. Nah, karena biasanya tuh ketika kita kecil kita punya mimpi, tapi ketika udah besar mimpinya tuh hilang. Biasanya kan kayak gitu. Nah, itu kita siapin semua lah gitu ya. Walaupun ya kita belum bisa menjangkau besar, tapi istilahnya kami memulai dulu di sekeliling kami kerjasama dengan beberapa pihak yang kami namakan kerjasama itu ABGS. Jadi ada akademik, ada bisnis, ada government, dan ada namanya society. Nah itu membuka mindset mereka dulu lah. Nah, ya. Karena ketika mindset terbuka, yang lain akan lebih mudah. Itu salah satu cara yang kami lakukan seperti itu. Dari goals-nya Sociopreneur ID yang Bapak jelaskan tadi, kita boleh tahu sedikit nggak Pak, bisnis model dari Sociopreneur ID itu kayak gimana sih? Garis besarnya aja. Bisnis model kita agak unik sih Mas. Kita namakan tuh profit for non-profit. Jadi istilahnya kita ada bisnis yang bukan bisnis ya, kita ada program atau kegiatan yang benar-benar kita tanda kutip itu kita profit banget gitu ya. Nah, dari profit itu ada persentase yang kita buat untuk sosial. Makanya kami namakan profit for non-profit. Nah, ada tiga kelompok besar di kami, yaitu education, consulting, dan experimentation. Education dan experimentation itu adalah segala sesuatu yang berbau sosial. Jadi benar-benar kami memang tidak tanda kutip mencari untung lah di sana. Tapi untuk consulting itu adalah misi bagaimana kami mendapatkan revenue stream lah di sana. Nah, dari revenue stream itu ketika kami dapat, kami pecah ke dalam yang bentuknya sosial. Maka kami namanya agak sedikit beda, bisnis modelnya yaitu profit for non-profit. Itu modelnya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya model bisnis kayak gini udah ada belum ya Pak sebelumnya di tempat lain? Kalau di tempat lain, kalau di Indonesia agak sedikit berbeda sih ya Mbak ya.
Kalau di luar negeri sih tentunya biasa. Tentunya karena kami kan awalnya memang adalah social entrepreneurship. Secara legal di Indonesia kan belum ada. Di Indonesia itu kan cuma ada dua, yaitu profit atau non-profit. Sedangkan kita tuh ada di tengah-tengah. Kan kalau bisa kalau pengen bikin legal hukum kan ada PT, CV, dan segala macam. Itu kan yang profit ya. Tapi kalau non-profit kan yayasan. Jadi kita itu sebetulnya berada di sisi tengah-tengahnya antara profit dan non-profit. Kalau di beberapa negara di luar negeri itu memang ada lah tentang social entrepreneurship. Di Indonesia memang belum ada. Sehingga mungkin kami mencoba memodifikasi bisnis model ada di dalam kami. Ada yang profit dan juga ada yang non-profit. Makanya kami namakan dengan modelnya profit for non-profit. Oh iya, jadi ini sebenarnya inovasi baru ya Pak ya di Indonesia ya? Ya menyiasati peraturan yang ada sih Pak. Oh, jadi ujungnya yang diambil apa nih Pak? Kami akhirnya PT. Oh akhirnya ke Kami arah ya, profit. betul, PT. Dan dia nggak profit, tapi dari profit itu kami ambil sekitar 30% atau 40% keuntungan kami putar ke dalam sosial kami. Kami putar gitu terus modelnya. Sesuai dengan nama perusahaan, Sociopreneur ID. Iya, betul lah. Bener ya? Gabungan doang ya? Iya, gabungan. Kalau nggak dibagi, sosialnya dihapus. Iya. Penasaran. Jadi dari tadi permasalahan di awal tuh untuk melejitkan lagi ya Pak, pemikiran-pemikiran inovatif dari anak-anak dan masyarakat secara umum. Nah, inovasi dari Sociopreneur ID sendiri bagaimana sih Pak? Apa ada model edukasi yang baru gitu untuk mereka-mereka ini? Ya, kami menganut open innovation di sebetulnya Mbak. Jadi inovasi atau program yang kami buat itu harapan kami tidak kami pakai sendiri, tapi mau diduplikasi tempat lain silakan, monggo istilahnya. Jadi model kami adalah program. Jadi kami membaginya sesuai kelompok umur lah. Jadi ada untuk program SD kami namakan AHAI, Anak Hebat Anak Indonesia. Nah itu untuk khusus program SD. Dan ini sudah diduplikasi, ada di Malang, sama teman-teman di Malang diduplikasi. Tahun ini mau diduplikasi juga di Sumatera Barat. Ya kami silakan monggo gitu. Mau pakai nama mereka buat nama lagi juga nggak ada masalah. Itu silakan. Karena yang kami kejar kan adalah dampaknya ya, dampak luasnya. Itu yang pengen kami kejar. Kemudian kalau SMP dan SMA kami ada namanya Be Creative Innovator. Kemudian kalau yang SMA dan mahasiswa itu namanya BYTE, Bootcamp for Young Technopreneur. Jadi kami memang membuat program berdasarkan kelompok umur dan target segmen yang berbeda-beda. Lebih sih seperti itu, Mbak. Oke, mau balik sedikit ya Pak, ke pas Bapak mencari permasalahan ini. Karena kan memang kalau saya lihat dari materi-materi Bapak, salah satu hal yang suka dilupakan sama entrepreneur itu adalah ketika dia mencari masalahnya itu ya Pak. Jadi dia bisnis aja tapi lupa bahwa harusnya berangkat dari permasalahan gitu ya Pak. Nah, kalau kan salah satunya ada tentang empati ya Pak. Kalau Bapak sendiri, apakah dalam Sociopreneur ini empati itu mempengaruhi keputusan tim dalam menetapkan masalah yang diangkat? Nah, terus itu gimana ya Pak kalau implementasi empati itu dalam realnya gitu, dalam pencarian masalah gitu? Ya. Kebetulan empati menjadi fondasi dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap program kami. Bahkan setiap tahun kami punya flagship program itu namanya Empati Project. Gitu ya. Jadi memang empati itu menjadi fondasi. Kenapa seperti itu? Karena terkadang kita lupa ketika kita membuat sebuah ide bisnis, ketika kita membuat ide inovasi atau menyelesaikan sebuah masalah, kita menggunakan pendekatan yang kita punya atau menggunakan persepsi kita. Padahal kita ingin membuat sebuah ide inovasi kan bukan buat kita, yaitu buat orang yang pengen kita bantu masalahnya. Nah, untuk bisa melihat sudut pandang itu diperlukan yang namanya empati. Karena empati itu berarti kita mengubah sudut pandang kita sesuai dengan orang yang pengen kita bantu misalnya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya adalah ya tentunya kita harus sering banget terlibat di dalam semua kegiatan. Di dalam kita harus aware dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu dulu sekeliling kita tuh ada apa sih. Nah, jadi kita harus mulai melatih empati kita tuh sejak dini, karena itu penting banget buat segala macam proses kegiatan kita ke depannya. Itu kurang lebihnya sih, Mbak. Oke.
itu kan tadi pentingnya empati untuk membuat sebuah inovasi secara keseluruhan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau untuk sociopreneur sendiri itu empati itu keterlibatannya seperti apa sih Pak? Kalau di kami istilah gini, kami memang punya program secara default ya, atau template program itu kami punya. Tapi ketika kami melakukan sebuah program ke suatu tempat, atau ke suatu sekolah, atau ke suatu organisasi, kami harus tahu dulu tempat itu seperti apa. Karena kami modifikasi gitu. Mungkin programnya sama, tapi ketika dilakukan satu misalnya di Sumatera, satu di Jawa, satu di Lombok misalnya, itu pasti tidak akan sama. Sehingga kita butuh tahu dulu masyarakat di sana gimana, adik-adik kita di sana gimana. Nah, disitulah peranan empati kita. Jadi setiap kegiatan kita itu tidak akan pernah sama, karena menyesuaikan dengan siapapun atau masyarakat yang terlibat di dalam program tersebut. Nah, disitulah peranan empati kita di situ. Itu yang kita gunakan di situ. Kuncinya tuh sebenarnya langsung turun ya Pak ya, berarti ya? Langsung turun sasaran kita ya Pak? Betul. Jadi ya mungkin kalau di pandemi kan kita berbeda ya, tapi kalau dulu sebelum pandemi itu kami harus tinggal dulu di masyarakat ya minimal kurang lebih seminggu. Ya, ada teman-teman yang di sana untuk melihat adik-adik di sana tuh gimana, masyarakat gimana. Jadi observasi beneran gitu ya. Terus ketika udah tahu, baru kita kembali ke kantor misalnya, kita desain lagi itu model program kita. Kita sesuaikanlah dengan di sana. Itu perlu seperti itu. Oke. Berarti emang dari sini tiap empati itu kita terapkan tergantung pada daerah masing-masing ya Pak ya, nggak sesuatu, nggak sama, nggak semua sama Pak ya. Betul. Karena kita hubungan dengan manusia, Mas. Manusia itu kan tidak sama. Apalagi Indonesia budayanya beda-beda banget. Berbeda-beda. Nah, itu tantangannya. Ada yang mungkin di budaya A itu pendekatan empatinya itu seperti A, yang budaya B pendekatan empatinya itu harusnya seperti B. Iya, beda-beda. Jadi kalau disamain takutnya malah ini ya. Iya, takutnya mungkin ada aturan budaya yang berbeda kan, kita kan nggak tahu soalnya. Bahaya banget istilahnya itu. Nanti kita harus tahu dulu. Oke Pak Heru, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai Sociopreneur ID, dan juga kita bahas sedikit tentang implementasi empati di dalam entrepreneurship. Kami terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.